Nah saudara, hari ini saya mau bicara bulan Januari, bulan Februari, tema gereja kita 2 bulanan adalah Arise and Keep Pushing. Bagaimana saudara harus bangkit dan terus mendesak maju, mendorong maju. Saudara, bahwa di dalam tahun ini kita punya season adalah thrusting and thriving. Artinya mendorong dengan kuat, bertumbuh dengan pesat. Jadi Bapak Ibu Saudara, tema kita 2 bulanan ini adalah kita harus tetap bangkit, kita harus terus mendorong. Coba bilang, bangkit. Tetap mendorong. Puji Tuhan. Nah saudara, 2 minggu terakhir kemarin setelah awal bulan tentunya dan minggu kedua, saya bicara banyak mengenai press on. Dan minggu lalu secara spesifik saya bicara Anda tidak mungkin bisa mendorong kuat. Kenapa mendorong kuat? Karena kita tahu di depan kita tidak gampang. Di depan kita bukan yang enteng, yang berat. Makanya Anda harus bisa mendorong bukan biasa-biasa tapi dengan lebih kuat. Nah saudara, kemarin saya bicara ada 3 hal minggu lalu secara khusus, ada 3 hal yang Anda harus kuasai kalau Anda mau bisa mendorong kuat. Masih ingat gak? Yang minggu lalu kalau Anda hadir pasti Anda ingat. Yang pertama adalah soal kelambanan. Kita nggak boleh menjadi orang yang lamban. Anda harus gercep, harus gerak cepat, harus sigap. Dan yang kedua yang Anda harus kuasai adalah kemalasan. Dan yang ketiga yang Anda kuasai adalah kemasabodohan. Anda nggak mungkin bisa mendorong kuat di tengah kemalasan, kelambanan, kemasabodohan. Nah, saudara, hari ini saya akan bicara tentang rising from despair dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah bangkit dari keputusasaan. Ada banyak orang Kristen, perjalanan hidupnya berhenti, tidak bergerak, tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau berdoa, karena merasa sudah putus asa. Saudara, keputusasaan membuat orang pada akhirnya tidak lagi mau melanjutkan perjalanannya bersama Tuhan. Enggak sedikit orang Kristen kayak begitu. Serius, enggak sedikit. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak orang akan mengalami hal seperti ini kalau tidak hati-hati. Kita akan terjebak di situ, saudara. Karena keputusasaan dari kita, kalau kita biarkan, bisa-bisa bukan cuma nggak mau lagi ke gereja, nggak percaya lagi sama Tuhan. Dan jangan heran banyak orang Kristen bisa pindah server. Anda tahu pindah server maksudnya saudara. Anda bisa percaya yang lain nanti saudara. Kenapa? Karena Anda lagi stres, karena Anda merasa putus asa. Anda merasa kok kayaknya begini, saya sudah berdoa, saya sudah coba kok hasilnya nggak ada apa-apa. Saudara, hati-hati sekali saudara. Kenapa? Karena banyak orang yang mencoba, nggak bisa terus gagal. Pada akhirnya mereka percaya usaha saya sia-sia, nggak ada gunanya, saya terusin. Jangan heran kalau orang sudah putus asa, berakhirnya pikirannya pendek. Bunuh diri aja. Atau nggak ke gereja sama sekali. Atau sama sekali nggak pernah percaya sama Tuhan. Menjadi orang ateis. Nggak sedikit orang yang tadinya Kristen jadi ateis. Hati-hati loh saudara. Jangan sampai putus asa. Amin. Saudara, putus asa bisa saja terjadi di keluargamu. Anda sudah putus asa dengan istri? Anda sudah, jangan putus asa sama istri. Haleluya. Dan istri-istri katakan amin. Jangan putus asa sama istri-istri. Jangan putus asa sama suami-suami. Haleluya. Saudara, jangan putus asa dengan anak, dengan menantu. Anda mesti tahu saudara bahwa manusia adalah manusia. Ada banyak orang putus asa sama gereja, pindah gereja. Saya kasih tahu saudara, Anda mau pindah gereja selama Anda ketemu orang yang sama. Di mana-mana pun Anda ketemu orang kok. Ya namanya orang di mana-mana sama. Bisa bikin kita kecewa dan putus asa. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Anda mau kemana pun saudara, Anda harus selesaikan bersama dengan Tuhan. Putus asa dalam pekerjaan, Andanya rasanya sudah mentok, gak naik-naik pangkat. Ya kan? Kerjaannya ditambah, gaji gak naik-naik, kan gitu. Salary no up. Little to me, salary no up, kan begitu. Kan gitu saudara. Dan kita bisa putus asa, bisnis juga bisa putus asa. Sehingga ketika orang menjadi putus asa, saudara nggak lagi mau datang sama Tuhan. Padahal justru Tuhan kasih jalan keluar. Ada amin? Nah mari kita melihat, apakah Rasul Paulus, rasul besar seperti Paulus yang menulis kitab perjanjian baru begitu banyak, apakah dia pernah putus asa? Menurut saudara pernah putus asa nggak Rasul Paulus? Halo? Pernah. Dia juga manusia. Persoalannya ada nggak ayatnya? Mari kita lihat ayatnya. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Tentu saja jangan saudara menjadi pembenaran diri. Paulus aja bisa putus asa, saya juga boleh dong. Bukan itu. Kalau Paulus putus asa, saudara harus hati-hati. Sekelas Paulus aja bisa putus asa. Kita kalau nggak jaga-jaga, kita putus asa dan bahaya. Masalahnya Rasul Paulus menang atas putus asanya. Mari kita lihat dulu. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil.
beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar, begitu berat, sehingga kami putus asa akan hidup kami. Saudara, Paulus yang menulis dan mengatakan dia putus asa dengan hidupnya. Jadi gini loh saudara, Anda tidak boleh menjadi orang Kristen yang sudah cukup lama, termasuk saya sebagai pendeta, tidak boleh memperlihatkan bahwa saya ini adalah manusia Superman. Anda dan saya adalah manusia yang rentan, vulnerable, bahwa suatu ketika Anda bisa berkata, saya nyerah. Bisa. Dan bukan berarti itu benar, tidak, saya nggak mengatakan itu benar. Tapi Anda harus tahu bahwa saya pun pernah ngalamin dalam satu titik. Sebagai gembala sidang, tadi pagi saya sudah katakan, pernah loh dalam satu titik. Tapi saya sudah menang sih. Saya cerita ini bukan cerita apa-apa. Saya pernah mau menyerah jadi gembala. Saya bilang selesai, enough is enough. Sekian tahun saya memimpin gereja, memimpin jemaat, saya bilang cukup sudah. Kenapa? Karena pernah ada satu titik saya putus asa. Dan kejadian ini bukan cuma satu kali. Kejadian ini 2 kali. Dan gak boleh 3 kali, bahaya. Saudara, 2 kali saya ada satu titik dibilang saya putus asa, saya bilang selesai sudah. Forget it. Seperti Petrus kembali lagi jadi nelayan. Saya bilang that's it, saya putus asa. Istri saya punya suara kenabian. Istri saya yang berkata kepada saya, then what are you going to do? Kamu melakukan apa? Disitulah kesempatan buat saya kembali kepada Tuhan. Justru di situ saya bisa melihat bagaimana Tuhan membawa saya dalam kemerdekaan dan terus berjalan sampai hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Paulus pernah putus asa, kita harus hati-hati. Apalagi kalau Anda punya bisnis yang hari ini mengalami tekanan begitu hebat, pekerjaan yang mengalami begitu hebat, usiamu terus bertambah, Anda makin takut mendekati pensiun saudara. Tahukah saudara, tekanan makin besar, pekerjaanmu makin sulit, lalu kemudian pelayanan saudara makin sibuk. Setan, boleh saya ngomong sama saudara? Lihat dengar baik-baik nih saudara. Ini perkataan ini muncul di sini. Setan itu menjatuhkan anak Tuhan, bukan dengan menunjukkan taringnya. Tapi kasih pelayanan supaya dia sibuk. Nangkep gak? Karena kalau Anda kau mau kasih pelayanan kek, mau kasih bisnis kek, mau kasih kerjaan kek, supaya sibuk. Saudara mau tahu polanya sama di Mesir begitu? Pola setan dari dulu sama. Setan itu goblok. Bener, gak kreatif. Dia ulangi saudara apa yang di Mesir. Dikasih kerjaan banyak, dikurangi bahannya, bikin stres, sakit hati, pahit. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau Anda menjadi orang Kristen gak hati-hati. Jebakannya adalah membuat Anda makin sibuk di bisnis, membuat Anda makin sibuk di pekerjaan, membuat Anda makin sibuk di pelayanan, sampai pada akhirnya Anda stres sendiri dan Anda merasa rentan, di situ Anda bisa putus asa. Anda akan dikurangi waktunya untuk berdoa, Anda dikurangi waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan, Anda dikurangi waktunya untuk membaca firman Tuhan, di situ titik Anda, dia masuk. Caranya menghentikan orang Kristen bukan nunjukkan taringnya. Begitu tunjukkan taringnya Anda bilang, dalam nama Yesus. Gitu saudara. Tapi kalau kasih pelayanan, kasih bisnis, asik nih. Asik terus, tanpa sadar Anda terjebak masuk. Nah waktu kalau Anda sudah tertekan begitu, udah kurang doa, kurang baca Alkitab, gak ada waktu sama Tuhan, ngalamin stres, ngalamin tekanan, putus asa loh. Karena Anda gak punya kekuatan daya dorong. Ingat sekali lagi saya ulangi, daya dorong saudara, kekuatan saudara untuk mendorong thrusting, itu didapat dari doa, puji dan sembah. Anda gak ada waktu di sini, selesai saudara. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau Paulus pernah putus asa, hati-hati dengan saudara. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 1, ayat 8 dan 9. Bagaimana Rasul Paulus menang atas putus asa ini. Mari kita lihat 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, Anda harus tahu pelayanan yang seperti apa yang memang bagian Anda dipanggil. Paulus tahu dia dipanggil sebagai seorang rasul. Waktu dia terima pelayanan rasuli, kerasulan dia terima, dia tidak tawar hati.
Hati-hati saudara, nggak semua pelayanan bisa membuat Anda maju, tapi membuat Anda bisa tawar hati. Lalu kemudian berikutnya dalam segala hal kami ditindas. Namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus. Tadi dia bilang dia putus asa, tapi sekarang dia bilang tidak putus asa. Now I understand bahwa kuncinya untuk bisa itu adalah bersama dengan Tuhan terus. Lalu selanjutnya saudara, kami dianiaya tapi namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas tapi tidak binasa. Bapak ibu saudara, hati-hati dengan putus asa. Saya percaya, saya nggak usah minta Anda angkat tangan. Setiap orang di ruangan ini, saya sangat percaya pasti ada yang pernah putus asa. Halo, amin. Kalau Anda putus asa sama gereja, Anda putus asa sama pendeta, Anda putus asa dengan pelayanan, maka saudara, waktu Anda dengar cerita tentang gereja, tentang pendeta, tentang apa, Anda bilang, lu jangan ngomong yang begituan sama gue. Gue udah benci sama yang begitu. Why? Karena Anda sudah putus asa. Saudara, orang yang sudah putus asa dinasehatin juga gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Dan orang yang putus asa bisa tetap pelayanan tapi hanya cuma lewatin waktu. Saudara, banyak orang saudara menahan diri untuk tidak bercerai dalam keluarganya karena sudah putus asa sebenarnya dari awal hanya karena anak. Ada loh yang begitu. Ya udah kita lewatin aja hidup, lewatin. Tapi sebenarnya udah putus asa. Sebenarnya Anda sudah tidak merasa bahwa hidup ini ada gregetnya lagi. Anda tidak merasa hidup ini menjadi sesuatu yang bergairah buat saudara. Orang yang kayak begini saudara, kecenderungannya gampang bunuh diri. Berani bunuh diri, takut hidup. Banyak orang takut hidup, berani mati. Saudara, kenapa saudara? Karena putus asa. Kalau Anda nggak putus asa, Anda tidak akan mau mati, Anda mau hidup. Yang mau hidup katakan amin. 2 orang doang yang mau hidup. Yang mau hidup katakan amin. Haleluya. Praise the Lord. Bapak ibu saudara, apa yang dialami ketika orang putus asa? Mau tahu nggak? Kalau Anda putus asa kayak apa yang Anda alami? Saya percaya saudara, poin-poin ini kalau Anda pernah alami putus asa, Anda akan bilang gini, amin. Pastor tahu juga ya. Ya tahulah. Saya pernah lewatin. Pernah ada di lembah ini saudara. Saudara, orang yang pernah putus asa pasti nggak punya lagi harapan dalam hidupnya. Hidup nggak ada arti. Buat apa? Ya udahlah, jalanin aja, gitu. Orang tuh sekarang menjalani hidup kalau udah putus asa cuma jalanin hidup kayaknya nggak punya gairah untuk hidup ini. Udah nggak ada harapan. Ya udahlah, tungguin waktu aja. Seperti itu, saudara. Udah nggak lihat bahwa kesempatan yang baru untuk Anda maju di depan. Anda nggak melihat itu ada peluang. Padahal hidup saudara dan hidup saya sebenarnya manusia ini, Tuhan ya, tergantung Anda lihatnya gimana. Ada orang melihat hidup ini serangkaian masalah. Ada masalah-masalah. Dia lihatnya hidup itu serangkaian masalah. Tapi sebenarnya Tuhan itu merancang hidup saudara dan hidup saya sebagai sebuah hidup yang punya serangkaian peluang. Peluang datang, jadi setiap saat ada peluang baru buat saudara. Tapi kalau orang yang putus asa akan mengabaikan peluang itu. Kenapa? Karena dia nggak mau upayakan, karena dia udah putus asa. Dia udah coba ini gagal, coba itu gagal, ngapain lagi? Buat apa buang-buang waktu? Betul nggak gitu saudara? Iya, orang yang putus asa seperti itu. Dan orang yang putus asa merasa tidak mungkin bisa mengubah keadaannya. Ya, kalau Anda sendiri tidak mungkin memang, karena Anda harus tahu bahwa Anda punya Tuhan. Anda punya Allah, punya Roh Kudus, betul nggak? Orang kalau yang sudah putus asa nggak punya motivasi untuk bisa melanjutkan hidup ini dengan lebih baik. Nggak ada motivasi untuk itu. Yang ada adalah ya udahlah begini aja, memang nasib. Akhirnya terima nasib. Dan nasib Anda akan gitu terus. Siapa yang mau lihat masa depannya luar biasa? Lebih baik dari sekarang. Jangan putus asa. Kasih tahu sebelah saudara, jangan putus asa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, yang kedua, apa yang dialami orang kalau yang sudah putus asa? Merasa tidak berdaya. Rasa tidak berdaya saudara bisa muncul karena segala hal Anda sudah coba. Temen bilang apa Anda coba. Anda coba. Gagal. Bisnisnya banyak tapi gagalnya juga banyak. Berapa minggu yang lalu, tepatnya di bulan Desember ya, berarti udah Desember atau Januari awal lah.
Ketika saya lagi nge-gym, saya mungkin pernah cerita di sini, ketemu dengan seorang, itu waktu di Ana Simeon. Ya, waktu di Ana Simeon. Karena udah kebanyakan khotbah di gereja ini, jadi saya nggak tahu yang mana, saudara. Nah, saudara, teman saya ini baru pulang dari Amerika, dari Kentucky. Kentucky, di negara bagian Kentucky. Saya bilang, kamu dari Kentucky makan Kentucky Fried Chicken dong. Sudah pasti, tapi saya cari Kentucky Fried Chicken yang pertama, yang sampai hari ini itu sejarahnya, legendnya ada di situ. Sama kalau Starbucks, kalau di Seattle adanya di Pike Place. Itu tempat awalnya. Ya, nah ini dia bilang saya pergi ke sana. Tapi yang menarik bukan Kentucky, bukan ayamnya Pak. Apa? Di balik di restoran itu ada museum Colonel Sanders. Oh gitu. Waduh, liatin itu ceritanya itu menginspirasi Pak. Kenapa menginspirasi saya bilang? Karena setiap periode hidupnya Colonel Sanders itu dikasih tahu tuh. Apa aja yang dia sudah kerjakan. Terus dia bilang apa? Itu cerita kegagalan bukan cerita kesuksesan. Ini gagal. Banyak bisnisnya Colonel Sanders sebelumnya. Ini gagal, ini gagal, ini gagal. Gagalnya banyak. Tapi dia gak pernah berhenti. Dia gak pernah putus asa. Ternyata akhirnya dia menemukan apa yang menjadi keahlian dia, masak. Jadi kalau Anda jagonya masak jangan coba-coba yang lain. Coba aja yang masak ya, haleluya. Dan dia belajar coba masak dan dia ketemukan resep itu. Dan pada akhirnya meledak sampai ke seluruh dunia. Bisnisnya menjadi multi-million dollars. Dan hari ini adalah anak dan keturunan yang meneruskan. Dan ternyata dia punya usaha berkembang. Sekarang punya hotel. Dan bukan cuma restoran. Punya pompa bensin. Dan ceritanya banyak saudara bagaimana seorang Colonel Sanders punya entrepreneurship. Di masa belum ada tol seperti sekarang dia bilang begitu jalan yang raya yang baik. Saya nggak akan cerita itu. Itu mungkin ada kesannya nanti lagi. Tapi hari ini saya hanya mau katakan bahwa kalau Anda sudah coba gagal, Anda bisa percaya punya keyakinan bahwa keadaan saya memang begitu. Percuma saya coba. Apalagi umur saya udah kepala 6, kepala 7. Yang penting jangan kepala batu, saudara. Amin. Iya. Mau kepala 6 juga 4 juga kalau kepala batu percuma. Mendingan kepala 7 tapi tidak kepala batu. Amin saudara. Kita tetap bisa belajar. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi kalau saya dapati orang tidak bisa lagi maju ke depan melihat masa depannya. Bukan karena mereka gak bisa. Bukan karena mereka gak terampil. Bukan karena mereka gak punya pengalaman. Tapi mereka gak punya daya dorong. Mereka gak punya lagi satu kekuatan semangat untuk mendorong karena udah putus asa. Hati-hati saudara. Umur boleh bertambah tapi jangan sampai membiarkan putus asa Anda menyelinap masuk dalam hidup saudara. Yang kedua saya melihat bukan cuma sekedar tidak punya harapan. Orang yang putus asa yang kedua saya melihat emosi dan mentalnya menjadi rentan. Saya tidak heran kalau orang yang putus asa gampang tersinggung. Orang yang putus asa tuh gampang tersinggung. Peka. Bukan sama Roh Kudus. Peka sama omongan orang. Peka sama reaksi orang. Peka sama perlakuan orang. Sangat sensitif. Lelaki loh, tapi peka. Oh, saudara, orang yang gampang tersinggung tuh gak selalu perempuan. Lelaki tuh banyak yang sensitif, tahu enggak? Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Ada yang begitu. Maksud saya bukan di sini. Di sana sini udah tahu. Jemaat ini udah tahu lah. Bukan di sini tapi di mana? Haleluya. Iya. Itu saudara kelelahan batin, penyakit psikis sekarang makin banyak. Saudara tahu mental health sekarang itu bukan cuma orang tua, anak muda juga. Kenapa? Karena sekarang biaya hidup tinggi. Mau beli rumah tuh susah. Di negara Amerika seperti Amerika, Australia, nggak semua penduduknya bisa beli rumah loh. Makin harga makin tinggi, makin mahal. Rumah yang saya bisa beli, yang saya tinggali sekarang, dulu harganya saya beli 1 meter di Purinda 225.000 per meter. Sekarang mana dapat, stres. Kita harus bisa beli rumah apa? Yang jauh di pinggir Jakarta yang jauh, nun jauh di ujung. Anda baru bisa beli. Dan itu pun gak murah sekarang.
Dan itu bisa menimbulkan stres. Emosi saudara bisa stres, rentan. Membuat ini terasa berat. Makanya ada lagu, Ku Jemu. Karena hidup ini terasa berat. Haleluya. Ada lagunya itu ya? Ada itu. Kus Plus toh? Ya, generasi baru nggak tahu Kus Plus. Apa? Tahu Kus Tati ya, benar juga. Haleluya. Satu-satunya jalan yang ada di pikiran orang kayak begini, kalau udah persoalan mental kejiwaan, bunuh diri loh. Serius, bunuh diri. Jangan heran anak muda sekarang yang bunuh diri. Kalau yang udah tua, udah tanggung, terusin aja kan gitu. Mau ngapain, udah tanggung, tinggal berapa tahun lagi, ya udah. Betul apa enggak? Iya dong, kalau udah 80 bunuh diri kan ngapain, udah tanggung kan gitu ya. Udah, dabaran dikit lagi ya udah susah lah. Ya, toh. Tapi yang 40, 30, nah itu masih panjang tuh dia bunuh diri tuh. Ada yang begitu. Emosinya terganggu, mental. So, jadi Bapak Ibu Saudara, itu putus asa yang ketiga saya melihat cara pikirnya jadi salah. Sempit. Kenapa Anda berpikiran sempit? Karena Anda merasa bahwa ini tidak mungkin dan Anda akan cenderung ekstrim. Nggak bisa atau bisa gitu. Dan Anda bilang nggak bisa. Padahal Anda bisa. Enggak, Anda bisa. Jadi Anda ekstrim cara berpikirnya. Itu orang putus asa tuh, rata-rata begitu tuh. Bisa atau enggak? Anda bilang umur udah 60 mau bisa apa? Anda meyakini dirimu nggak bisa. Kalau Anda yakin nggak bisa, Anda pasti nggak bisa. Saya begitu orangnya. Kalau ada orang bilang, Pastor saya nggak bisa, saya percaya kamu nggak bisa. Karena kamu berpikir begitu. Sekali pikiranmu bilang nggak bisa, saya jamin, money back guarantee Anda nggak akan bisa. Why? Because your thought, pikiranmu berkata Anda tidak bisa. Kalau di pikiran udah bilang nggak bisa, Anda nggak akan coba kok. Seluruh energimu akan membawa Anda gagal karena Anda bilang Anda nggak bisa. Betul atau betul? Nah Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya cara berpikir ini, apalagi kalau misalnya nih ya, Anda sudah gagal, terus dapat teman baik lah, teman dari kecil baik, kasih nasihat. Lu masa mau begini? Cobalah. Akhirnya dibilang, ya demi kamu menasihatin teman baik, saya coba. Begitu coba, gagal lagi, berhenti udah pasti. Yakin, mau siapapun yang ngomong, termasuk kalau Tuhan datang ngomong sama dia nggak mau ikutin tuh. Oh beneran. Dia nggak mau coba. Karena dia tahu ini gagal. Maka itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Anda bisa trusting? Bagaimana Anda bisa dorong kuat kalau Anda kayak gini? Kita kayak gini, nggak mungkin toh? Nggak mungkin lah. Jadi Anda harus bangkit dari keputusasaan. Coba bilang sebelah saudara, bangkit dari keputusasaan. Jangan putus asa. Hidup ini saudara, kalau masih ada sisa waktu, pakai yang terbaik. Pakai yang terbaik. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini. Kalau orang apostolik, itu pasti ngomongnya begini kata dia. Kalaupun kau sudah mati nanti, ketemu sama malaikat di sorga, malaikat akan bilang, lu kasih tahu saudaramu gitu. Atau lu berdoa supaya orang yang di bumi ini bisa bisa maju terus tidak putus asa. Ada tugas katanya gitu. Ya walaupun itu tidak alkitabiah, tapi paling tidak saudara, orang ngomongnya begitu. Ada tugas. Setiap kita selalu ada tugas dari waktu ke waktu. Amin. Coba kita lihat dalam slide saya ini. Saya minta Anda perhatikan baik-baik. Tahun ini, 2026, saya sangat percaya begini. Orang percaya harus bangkit dari keputusasaan, mendorong kuat trusting, dan alami kuasa Tuhan. This is the year. Ini tahun di mana Tuhan mengajak saudara, mengundang saudara, memanggil saudara untuk bisa bersama-sama secara korporat di gereja ini, trusting, mendorong kuat, dan Anda akan alami kuasa dan mujizat Tuhan. Anda siap? Apakah Anda siap? Hari ini saya akan fokus ke sebuah cerita di Alkitab. Bagaimana orang ini bisa bangkit dari keterpurukan dan keputusasaannya dan lihat hidupnya kembali mengalami pemulihan. Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Markus pasal 5, 35 sampai 34.
Saudara, ini cerita tentang Yairus yang anaknya sakit. Orang ini diutus untuk datang. Orang ini datang kepada Yesus untuk berkata, Yesus, anakku sakit, datang. Kita lanjut di ayat 24. Pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Coba bilang orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong ikut dia, berarti waktu Yesus pergi ke rumah Yairus, itu ada sekumpulan pria ngumpul sama dia, betul? Karena di era itu wanita nggak bisa tuh gabung sama-sama begitu. Ya, makanya timbul ajaran sesat. Yesus itu gay. Karena kumpulnya sama laki-laki. Loh, ini kan masalahnya kultur. Nangkep saudara? Hati-hati saudara, kalau Anda nggak ngerti firman, nggak ngerti kultur, Anda bisa percaya tuh bahwa Yesus itu gay. Nah saudara, ini datang rame-rame ikut Yesus. Kenapa saya rasa ini penting untuk saya sampaikan di awal? Supaya saudara tahu ceritanya jadi hidup buat saudara. Mari kita lihat. Dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara nggak mungkin kalau perempuan, tapi ini laki-laki desak-desakan. Berarti orangnya rame apa enggak? Banyak atau enggak? Banyak. Ini pria ya. Oke, kita lihat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Perempuan ini berapa lama penderita pendarahan? 12 tahun. Saudara, cerita yang sama kalau Anda ketemu waktu Yesus sampai di Yairus, anak Yairus yang sembuh, bangkit dari matinya, umur berapa? 12. Saudara, cerita ini adalah sebuah kisah yang menarik yang bisa dikhotbahkan dalam satu khotbah lagi. Tapi saya tidak akan masuk di situ. Tapi yang saya mau cerita, perempuan pendarahan 12 tahun, Susanda. Zaman itu nggak ada pembalut wanita. Ada pembalut wanita aja setengah mati loh, apalagi itu. 12 tahun. Tidak mudah. Dan saya perkirakan dia tidak kawin. Siapa yang mau kawin sama dia? Betul nggak? Perkiraan saya. Alkitab tidak menjelaskan dia sudah menikah atau belum. Kalaupun sudah menikah, pasti kehidupan pernikahannya goncang. Betul nggak gitu? Oke, kita lanjut. Ia telah berulang-ulang diobati. Coba bilang berulang-ulang diobati. Jadi dia bukan cuma datang sekali dalam pengobatan, tapi berulang-ulang. Lalu dibilang dengan berbagai tabib. Bukan cuma satu tabib. Kalau sekarang modern bahasanya gini. Kalau dokter vonis lu satu penyakit, jangan dengerin satu doang. Go to the second opinion. Betul nggak? Kalau perlu lu ke Singapura kek, pergi ke Malaysia kek, perlu ke Amerika, kalau perlu keluar angkasa lu. Kan gitu ya. Perempuan ini bukan cuma second opinion, bukan cuma third opinion, bukan fourth opinion, bukan fifth. Berbagai tabib dia sudah cari. Dan dia bukan cuma berhenti diem terima penyakit itu. Dia berupaya mengobatinya. Jadi kalau orang putus asa, belum tentu dia malas. Tapi dia udah coba, gagal. Coba, gagal. Coba bisnis ini, gagal. Bisnis bakmi, gagal. Coba bisnis sepatu, gagal. Beda tolak. Bisnis sepatu, bisnis bahan bangunan, gagal. Apa juga udah gagal. Ini perempuan ini kayak gini. Sehingga dihabiskan semua yang ada padanya. Tabungan habis, deposito habis, tabungan habis, saham habis, portfolio selesai. Semua udah dijual, nggak ada apa-apanya. Tapi sama sekali nggak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk tuh. Saudara, kalau Anda ya jadi orang ini, bayangkan. Begitu luar biasa udah coba, gagal, makin memburuk. Anda putus asa pasti. Betul nggak kira-kira gitu ya? Mari kita lihat. Tapi yang menarik cerita ini yang menarik. Di tengah-tengah itu disebutkan begini. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Bukan cuma satu berita. Jadi dia sering dengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu lihat, ingat baik-baik ini laki-laki. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kenapa dia menjamah jubahnya, nanti Anda dengar ceritanya. Saudara, Bapak Ibu Saudara, dia berani loh masuk di antara kerumunan laki-laki. Anda harus tahu, wanita kena pendarahan di hukum Taurat itu najis. Kalau orang najis tidak boleh bersentuhan dengan orang yang lain, karena orang yang lain disentuh jadi najis. Itu hukum Taurat.
So berarti perempuan ini saya melihat terisolasi hidupnya. Ngalamin stres, secara budaya dia tertekan. Karena dia najis. Karena pendarahan 12 tahun. Nah sekarang kalau dia bersentuhan dengan pria, bahaya. Kalau sampai ketahuan, mati loh dia. Saudara pikir di tahun ini trusting bukan cuma mendorong kuat. Tapi Anda berani gak ambil risiko? Saya lanjut ya, sebelum saya teruskan. Baik-baik. Lalu kemudian ayat 28, perhatikan baik-baik. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Kenapa jubahnya, kenapa enggak tangannya? Ada sebabnya. Nanti kita belajar. Saudara, dia bilang asal ku jamah. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris ini menarik. Dalam NASB, dari A New American Standard Bible, itu dikatakan gini, for she had been saying to herself. Dalam contemporary English version dibilang she had said to herself, if I can just touch his clothes. Jadi ayat ini lagi berkata perempuan ini keep saying to herself. Coba bilang ngomong sendiri. Coba bilang ngomong sendiri. Berarti perempuan ini self talk. Dialog batin. Kalau Anda mau mengerti mengenai self-talk dan dialog batin dengan lebih detail, Anda buka channel YouTube Today's Message, Anda buka biblical programnya, saya minggu lalu baru membahas self-talk. Saudara, self-talk yang dipakai oleh perempuan ini, dasarnya adalah firman. Lalu dia membayangkan itu, dia ngobrol dengan dirinya sendiri, dia bilang, salah aku jamah aku sembuh. Dasarnya ada, ayatnya ada, nanti kita akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kenapa self-talk itu penting. Kalau dasarnya firman Tuhan, saya percaya di ruangan ini pasti yang pernah ngalamin self-talk. Pernah gak ngomong sama sendiri-sendiri? Ayo mau jujur? Yang pernah ngomong sama diri sendiri angkat tangan. Ayo saya mau lihat orang jujur masuk surga nih. Ya iyalah. Lagi duduk di kereta, di pesawat, di mobil sendiri. Bisa tuh ngomong sendiri. Cuman kan ngomongnya bisa ngomongin yang kecewa ya. Kurang ajar tuh orang. Kenapa dia begitu? Biar mati lu dia, mampus tuh orang. Itu jadi salah tuh. Itu dialog batin yang sesat. Coba kalau Anda lagi duduk bilang, waduh tadi si pastor khotbah benar juga. Kenapa saya jadi putus asa ya? Saya percaya Tuhan pasti. Nah itu self-talk. Tapi self-talk yang membangkitkan. Nah perempuan ini self-talk. Saya jarang dengar khotbah, dikhotbahkan self-talk. Mari kita lanjut. Seketika itu juga berhenti pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak. Siapa yang jamah jubahku? Tadi kita tahu orang berdesak-desakan. Murid-murid jawab, bagaimana bisa tahu? Orang dari tadi desak-desakan. Kok kamu tanya siapa yang sentuh jubahku? Yesus jawab, yang ini colekannya beda. Kenapa? Karena aku merasa there is a power, ada kuasa mengalir keluar dari tubuhku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mesti ngerti baik-baik saudara. Orang boleh banyak seperti ini. Hanya orang yang datang dalam ibadah, dengar firman, dengan imannya, dengan antusiasnya dia dapat itu. Jangan heran ibadah kesembuhan tidak selalu orang yang duduk paling depan sembuh. Justru yang sering terjadi yang paling depan kagak sembuh-sembuh. Yang sering terjadi begitu. Tapi yang duduk paling belakang, punya iman, terima kesembuhan. Dia teriak di belakang, I am healed. Haleluya. Bukan soal duduknya, tapi soal imannya. Amin. Haleluya. Ia memandang sekeliling untuk melihat siapa yang melakukan itu. Ayat 32. Perempuan ini kenapa gak ngomong dari depan? Why? Ini menarik saudara kisah ini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahu segala sesuatu kepadanya. Dia ceritain semua yang dialami, tersungkur di hadapan Tuhan. Katanya,
kepada perempuan itu, "Anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergi dengan selamat, sembuh dari penyakit." Jadi orang ini adalah orang yang sudah coba pakai duit, bayar semua, gagal. Adakah di antara saudara yang hari ini udah coba bisnis ini, bisnis itu gagal? Adakah Anda sudah coba pindah kantor, pindah satu kantor ke kantor lain kerja, tetap stagnasi? Adakah Anda yang melayani Tuhan juga sama, kayaknya kok Anda sudah coba ini, gagal? Firman ini buat saudara. Firman ini buat kita di tahun ini, untuk kita bisa trusting and thriving. Katakan amin, saudara. Barangkali tabunganmu sudah habis. Anda sudah coba ide-ide bisnis, kreativitas bisnis, udah coba ini, gagal. Anda sudah coba berbagai macam teori marketing, Anda sudah coba, gagal. Murid Yesus yang jago nangkap ikan, gagal semalam-malaman nangkap ikan. Padahal dia jago, pengalaman luar biasa, semua lengkap untuk dia sukses sudah ada di situ. Tangan dia udah pegang kunci suksesnya, tapi tetap gagal. Barangkali hari ini Tuhan lagi mau mengingatkan saudara bahwa ada satu pribadi namanya Yesus. Dia pegang master key untuk bisa membuat saudara bisa berhasil. Bisa katakan amin? Saudara, 12 tahun menghadapi beban hidup gampang apa susah? Dijauhin orang dan dia mungkin juga gak berani keluar. Di rumah terus. Mending kalau lagi COVID di rumah. Ini enggak COVID. Kalau di COVID memang pada saatnya memang harus di rumah. Saudara, saya mau ajak saudara di dalam bagian terakhir khotbah ini. Bagaimana perempuan ini bisa ngalamin kesembuhan. Instan. Sekalipun dia putus asa, mestinya putus asa. Saya melihat perempuan ini masih punya daya dorong. Ini penting. Kalau Anda masih punya daya dorong, masih punya semangat untuk dorong, ada harapan. Kenapa? Nanti kita lihat ceritanya. Bagaimana dia punya daya dorong ini luar biasa. Are you ready? 2 orang doang. Yang siap katakan amin. Ingat, ada kata kunci di tahun ini buat kita di gereja ini. Bisa. Coba bilang bisa. Berani. Iman. Semangat. Aksi. Bisa. Coba bilang semangat. Ya dengar khotbah harus semangat. Jangan pendetanya aja yang khotbah semangat. Haleluya. Yang pertama. Lihat, catat baik-baik ya. Ini step-step prophetic yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan menurut saya Anda perlu ikutin ini. Secara umum. Pertama, sering mendengar berita baik tentang Yesus. Atau listen to the gospel. Dia selalu dengar apa berita tentang Yesus. Tadi ayatnya sudah jelas. So what you listen to itu menentukan. Anda dengar siapa? Kalau Anda dengar terus-menerus seorang ekstremis, Anda akan jadi ekstremis. Betul atau enggak? Anda sering dengar khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan hatimu, maka Anda akan menjadi orang yang suka dengan pesan-pesan yang kayak gitu. Begitu dengar firman yang keras, Anda akan lari. Betul apa enggak? Kalau Anda banyak dengerin pesan-pesan di YouTube atau di channel sosial media dengan orang-orang yang penuh dengan kekecewaan dan kepahitan sama gereja, Anda dengerin terus, saya percaya Anda akan kepahitan. Who you listen to, siapa yang Anda dengar sering, Anda akan jadi seperti itu. Apa yang Anda sering dengar, Anda akan jadi seperti itu. Jangan main-main, saudara. Orang yang Anda sering dengerin nih di YouTube, kritik gereja terus, saya percaya Anda jadi kritikus gereja. Yakin saya, nggak mungkin that spirit tidak masuk dalam hidup saudara. Be careful. Makanya saudara saya nggak kayak saya udah dengar yang ini nggak usah saya dengar. Jangan terusin dengar. Why? Because you keep listening, lama-lama Anda enjoy dengan pesan-pesan kayak gitu. Jangan heran, Anda akan sulit bekerja sama dengan gereja kalau Anda ketemu dengan orang yang kayak gini. Why? Karena Anda akan dibentuk kayak gitu kok. Siapa yang Anda sering dengar? Apa yang Anda sering dengar? Nggak mungkin akan nggak membentuk saudara, omong kosong. Kenapa saudara Hawa dan Adam memberontak? Karena dia sering mendengarkan atau dia mendengarkan pesan pemberontak. Lucifer yang berubah menjadi ular. Anda dengar apa? Bartimeus buta. Pengemis,
Tapi telinganya nggak tuli. Dia selalu dengar, orang kalau lalu lalang di jalan, dia dengar kesaksian. Waktu dia dengar, dia keep saying, dia keep listening. Saya juga percaya dia pasti ada self-talk di situ. Kalau begitu saya bisa ada harapan dong. Kalau begitu Yesus ini luar biasa nih yang saya dengar. Orang sakit sembuh, orang gila sembuh, orang lumpuh berjalan dan seterusnya. Dia dengar tuh. Dia dengar, orang bersaksi kan sambil jalan. Dia overheard the conversation. Dia dengerin. Waktu dia dengerin itu lama-lama dia mikir, kalau begitu gue juga bisa lihat dong. Tuhan ini hebat. Makanya waktu Yesus lewat dia langsung teriak. Yesus anak Daud kasihani aku. Disuruh berhenti, dia gak mau berhenti. Dia push, dia trusting dan akhirnya dia dapat. Betul. Makanya Anda harus belajar kembali pesan DRJLM. Voice over noise. Siapa yang Anda dengar sering-sering? Makin saya mengerti, makin terus berjalan sama Tuhan, makin saya bisa melihat. Enggak semua hamba Tuhan yang saya dengar, saya ambil semua. Sekalipun dia terkenal. Why? Karena saya tahu, enggak semua itu pas. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Anda sering dengar apa? Sering dengar komplain? Coba deh kalau Anda dengerin ya, YouTube, IG account satir. Tahu account satir gak? Gereja sesat tuh, yang Anda dengerin. Demen tuh follow terus. Begitu ada muncul, ada notif langsung dilihat. Yang dilihat gituan. Yang dilihat kebencian terhadap gereja, ya jangan heran you jadi pembenci gereja. Coba tanya sebelah saudara, paham kamu? Coba gitu. Ya gak heran. Saya gak heran yang kayak gitu. Omongannya, analisanya pasti yang kayak gitu. Kenapa? Terpengaruh Anda. Nah orang ini tidak mendengar yang lain kecuali berita tentang Yesus. Dia terpengaruh. Dia bilang, aha, my time has come. Yang kedua, dia melakukan dialog batin yang benar. Asal saja ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dialog batin ada nggak tokoh-tokoh di Alkitab yang dialog batin? Ada. Menurut saudara Hana dialog batin nggak? Waktu dia mau punya anak. Dia ngomong sampai komat kamit nggak kedengeran. Sampai Eli aja bilang kamu mabok. Kagak, gue kagak mabok. Dialog batinku adalah waktu aku berdoa bicara sama Tuhan. Daud dialog batin nggak? Yes. Lewat pujian, lewat nyanyian, lewat perenungan. Dia berkata, aku siap, betul? Aku membangunkan fajar. Hatiku siap dan seterusnya. Kenapa dia ngomong begitu? Dia lagi self-talk. Tapi self-talk bisa dalam bentuk doa, self-talk bisa dalam bentuk perenungan, tapi self-talk bisa dalam pujian. Perempuan ini saya melihat self-talk berubah menjadi perenungan. Asal aku jamah ujung jubahnya, aku sembuh. Dia ngomong terus. Tapi ada dasarnya. Sampai di sini Anda paham enggak? Makanya kenapa saya dorong Anda di gereja ini, saya nggak akan bosan-bosannya dari awal tahun. Doa, puji, sembah, itu menjadi bagian saudara dan saya tahun ini untuk Anda lakukan. Terutama secara korporat ya, saya ngomong. Di doa pagi saya tunggu Anda. Sampai Anda sadar bahwa itu penting. Doa puasa saya tunggu Anda. Loh saya serius ngomong ini. I want to know. Seberapa sih Anda betul-betul tertarik sama doa secara korporat? Halo? Ada amin? Anda merasa susah awalnya, tapi Anda akan bergembira pada akhirnya. Satu orang doang yang yes. Kenapa dia cari jalan untuk menyentuh dari belakang? Lihat, dia tidak dari depan. Dari belakang Yesus, dia mau ambil tuh. Kenapa? Mari kita baca Maleakhi 4 ayat yang kedua. Maleakhi 4 ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, if you are fear of the Lord, Anda takut sama Tuhan.
Bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Saya berhenti sebentar. Kesembuhan pada apa? Saudara, kalau ada baca ayat ini nggak ada urusannya, ini bukan sayap burung tahu. Karena akhirnya kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kesembuhan akan terjadi kalau kamu tahu sayap itu ada kesembuhan. Kata sayap, saya cari bahasa aslinya, adalah kanaf. K-A-N-A-P-H. Yang artinya ujung jubah atau gambaran dari kuasa otoritas di ujung jubah itu. Jadi perempuan ini tahu ada sayap kesembuhan dibawa oleh orang ini namanya Yesus. Dan ada di ujung jubahnya. Maka dia bilang, saya nggak perlu dari depan ngomong, asal saya bisa ujung jubahnya aku sentuh. Dia menyeruak masuk dari belakang, dia cari ujung jubahnya, dia pegang dan dia sembuh. Karena dia percaya itu ada kesembuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda self-talk, karena Anda gunakan dasar ayat, saya percaya dia pakai Maleakhi ini, untuk menjadi perenungan dia, untuk tahu bahwa, ada jubah aku sembuh nih kalau aku pegang nih. Terbit surya kebenaran. Hari ini, Anda baca Alkitab. Dasar ayat apa yang Anda pakai untuk self-talk Anda? Saya dorong Anda untuk lakukan self-talk dengan benar. Saya akan lihat buktinya nanti bahwa bagaimana Anda ngalamin terobosan. Self-talk bisa dalam perenungan firman. Self-talk bisa dalam doa. Self-talk bisa dalam pujian. Self-talk bisa berkata-kata antara Anda dengan Tuhan. Waktu Anda dalam sendirian. Saya kadang-kadang self-talk di kolam renang. Karena saya nggak bisa ngomong di kolam renang. Kalau saya ngomong masuk air toh. Saya ngomongnya di dalam, self-talk. Dialog batin. Sehingga pikiranmu, dirimu selalu ada penyelarasan dengan self-talk yang Anda lakukan. Paham saudara? Saudara coba yang ngerti lambaikan tangan. Jangan pikir, aduh ngomong dia sama diri sendiri, ntar dipikir gue ada mental problem. Enggak. Asal Anda lakukan yang benar. Amin. Yang ketiga. Orang ini, perempuan ini mengambil langkah iman dengan mendekati Yesus. Dia bukan cuma self-talk. Anda self-talk penting, tapi kalau nggak melangkah buat apa? Langkah iman itu lebih penting. Iman itu lebih penting daripada Anda cuma punya kesadaran dan kemauan. Catat baik-baik statement saya ini. Iman dan langkah iman lebih penting daripada kesadaran dan kemauan. Maaf ya. Saya ulangi ya, iman dan langkah iman itu lebih penting daripada kesadaran dan kemauanmu. Orang Kristen tuh banyak yang sadar dengar khotbah. Banyak yang mau. Tapi persoalannya berhenti sampai di situ. Sadarnya iya, maunya iya, tapi gak pernah mengambil langkah iman. Gak akan terjadi apa-apa. Dorongan kuat, thrusting, itu landasannya adalah faith. Paham sampai di sini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, makanya dengar baik-baik saudara, apa yang dilakukan oleh Bartimeus, dia mengambil langkah iman. Ketika Yesus datang, lewat dia bilang, Yesus anak Daud, kasihani aku. Iman itu penting. Langkah iman itu lebih penting lagi. Engkau bilang, engkau percaya, aku akan buktikan bahwa aku melakukan dengan percayaku. Itu kata Yakobus. Siang ini saya mau ajak saudara, Anda punya kesadaran, baik. Anda punya kemauan, baik. Tapi pertanyaan saya, iman dan langkah imanmu mana? Takut pastor, nanti gini. Enggak bisa, kalau Anda mau trusting di tahun ini, Anda harus melangkah dengan iman walaupun dengan risiko. Amin? Jelas? Keempat, yang terakhir. Mendorong kuat masuk ke dalam kerumunan massa. Perempuan ini memberanikan diri, ingat loh, dia orang najis loh. Di mata hukum Taurat dia najis. Gak boleh sembarangan. Saya percaya itu adalah momen langka yang dia lakukan untuk keluar dalam keramaian. Mungkin biasanya dia di rumahnya.
Karena tetangga udah tahu, semua udah tahu kalau dia najis, dia pendarahan 12 tahun nih. Siapa yang gak tahu? Tapi hari itu dengan self-talk, dia dengar berita, dia self-talk di rumahnya. Dia bilang kalau begitu dia pas lewat, asal aku pegang ujung jubahnya aku sembuh nih. Dia ambil langkah iman. Dia bukan cuma mau, dia bukan sadar. Dia ambil langkah iman. Dan kemudian dia thrusting, dia press on. Di tengah keramaian para pria, dia menyeruak masuk. Dia cari ujung jubah itu. Boom. Dan dia sembuh. Hanya orang yang datang ke gereja dengan semangat seperti ini, sembuh. Orang yang datang seperti itu di gereja, ngalamin lawatan Tuhan, pintu akan terbuka. Orang boleh ke gereja, semua boleh sama-sama ke gereja. Yang membedakan adalah orang yang datang tahu, asal aku jamah ujung jubahnya. Aku tahu ini yang bikin jalan keluar. You touch him, you will be healed. Amin. Ada orang lumpuh. Dibawa sama 4 orang laki-laki. Bro, gue anterin lu ketemu Yesus. Yesus bisa sembuhin lu loh, gue percaya. Dia lumpuh mau ngomong apa? Dia angkat tanduknya, tilamnya toh. Sampai ke rumah, penuh sesak, full house. Di mana ada Yesus, dia ada kerumunan massa. Nggak bisa masuk. Yang bawa 4 orang ini bisa bilang gini, brother, sebenarnya kita ini berupaya loh supaya kamu sembuh. Tapi nggak bisa masuk. Apa mau ngomong apa ya? Memang belum waktunya kali buat kamu ya. Gitu. Lalu keluar ayatnya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya menjahit. Ada waktunya merobek. Ada waktunya menunggu. Ada waktunya. Dia kutip tuh ayat pengkhotbah kan gitu. Tidak dengan dia. 4 orang ini punya iman. Lihat baik-baik. Orang yang punya iman tuh begini. Dia push. Thrusting. Caranya bawa naik ke atas. Dengan tilamnya loh. Dan Alkitab tidak kasih tahu berapa berat badannya. Coba kalau berat badannya 200 kilo, 150 kilo. Kita mana tahu, nggak dikasih tahu toh. Itu ngangkatnya aja susah ke atas. Lalu sesuatu yang langka diperbuat, atap dibuka. Oleh 4 orang ini. Itu trusting itu. Ngerti ya? Lalu diturunkan. Saudara diturunkan orang ini kalau salah malah makin lumpuh tuh. Hati-hati, jebret salah makin lumpuh, kan gitu. Udah lumpuh lu turunin salah lagi ya jeblos dia. Betul, itu turuninnya harus hati-hati di depan Yesus. Yesus melihat iman mereka. Siapa mereka itu? 4. Di gereja ini 4 orang aja bisa bikin orang lumpuh jalan tuh. Yang mau trusting, yang mau dorong, mau desak because of the faith, imannya. Bartimeus mendesak, yes. Waktu orang-orang bilang, berhenti kamu, berisik tahu, jangan teriak-teriak gitu. Apakah dia berhenti? Dia berteriak makin keras. Top of his voice. Dia teriak makin keras. Yesus dengar. Trusting akan membuat Yesus dengar teriakan. Gak sembarangan hari ini, saudara. Tapi Anda harus berani ambil risiko. Berani ambil risiko? Iman tanpa risiko bukan iman yang sebenarnya. Kebanyakan iman saudara tidak bisa melangkah karena pikiranmu lebih kuat daripada imanmu. Analisamu lebih kuat daripada imanmu. Makanya Anda menjadi orang yang biasa-biasa ikut kenormalan dunia ini. Karena kalau Anda melangkah, Anda tidak menggunakan akal, pikiran, analisamu, Anda melangkah karena iman, dunia akan bilang kamu gila. Betul gak? Kenormalan yang mana yang Anda mau ikutin? Anda harus ikutin kenormalan yang benar. Pesannya Anda dengar di program Biblikal. Dalam today's message, 2 minggu yang lalu, bukan minggu kemarin, 2 minggu lalu saya bicara soal kenormalan yang benar. New normal itu tidak normal. Betul gak? New normal waktu masa COVID pakainya apa? Itu yang normal menurut mereka. Apakah itu normal? Yang normal yang kayak Anda nih yang nggak pakai masker. Yang hari-hari ini yang Anda kalau pakai masker kalau Anda lagi sakit itu oke. Tapi yang ini yang normal. Saudara, perempuan ini mengikuti kenormalan yang benar, menyeruak di tengah-tengah masa, masuk dengan risiko.
Esther mempertaruhkan nyawanya. Dia bilang sama Mordekai, kalau aku nggak dipanggil raja, aku menghadap, aku mati loh. Anda sudah dengar kemarin saya khotbah. Tapi kemudian Esther menghadap dengan segala risiko. Thrusting. Bangsa Israel diselamatkan. Gereja ini, di tahun ini, kita butuh orang-orang seperti itu. Yang bisa trusting karena Anda punya iman. Anda mendorong kuat karena punya iman. Bisa katakan amin? Waktu saya bekerja di bank, saya seorang trainee. Trainee di bank 2 tahun. Kontrak sama bank. Bukan karyawan tetap. Sekalipun lulus MBA dari Amerika. Tetap kontrak. Gaji kecil. Dan 2 tahun lagi, gak main-main. Bukan cuma setahun, bukan 6 bulan. Saya ikuti. Dalam perjalanan saya sebagai trainee 2 tahun, belum jadi karyawan tetap. Saya tahu ada informasi di bank saya kerja, bank asing ini. Ada program yang sangat bagus buat karyawan, tapi harus karyawan tetap. Kalau karyawan tetap sudah kerja 2 tahun, minimal 2-3 tahun, boleh ajukan kredit mobil. Dengan bunga disubsidi. Subsidinya gede. Kalau bunga bank, kalau kredit 12% misalnya, maka bank di tempat saya kerja hanya bayar 6%. 6%-nya disubsidi. Lalu cicilannya bisa dicicil 30 tahun. Jadi ringan banget kan? Super ringan. Kalau 3 tahun. Kalau kerja 5 tahun jadi karyawan tetap, sudah 5 tahun. Boleh minta kredit rumah. Sama, polanya sama. Subsidi. 30 tahun. Kalau mobil kayaknya gak sampai 30 tahun. Tapi rumah 30 tahun. Setelah 1 tahun saya kerja, saya mau menikah sama istri. Saya cari saudara rumah di mana-mana tanah. Banyak yang cocok. Bagus. Banyak yang cocok. Percaya dah orang yang mau beli rumah pasti banyak yang cocok. Yang gak cocok di dompetnya. Aduh ini bagus seandainya. Begitu kan. Lalu Anda self-talk. Itu salah saudara. Bukan itu yang saya maksud. Harga rumah yang saya beli itu per meternya 225.000 saja. Zaman itu. Itu pun saya nggak bisa beli. Saya kalau ngomong sama papa saya bisa. Tapi saya enggak mau. Saya ngomong sama bapak dari papa saya. Di sorga. Saya tahu saya nggak mungkin bisa dapat pinjaman. Kredit rumah. Impossible. Setelah saya doa. Saya dapat kekuatan. Ngomong sama bosmu yang bule itu. Di bank asing itu ada top man-nya bule, ada top man-nya Indonesia. Kalau saya ngomong sama top man Indonesia, pasti jawabannya nanti saya ngomong dulu sama si bule. Pasti 2 kali langkah. Tapi Tuhan taruh saya ngomong sama bulenya langsung. Saya masuk ke kamarnya. Dia tanya, ada apa? Saya bilang, saya ini mau menikah. Ada urusan apa dengan saya? Gitu dia jawab. Tersinggung juga saya kan. Tapi enggak lah. Saya bilang, oh enggak. Saya mau ngajukan kredit rumah. Dia bilang saya, kamu enggak tahu aturan di sini? Kamu kan belum karyawan tetap. Saya tahu. Makanya saya menghadap Bapak. Dia bingung lihat saya. Ini anak berani bener. Press on. Trusting kalau sekarang bahasanya. Luar biasa. Dia trusting nih. Dia desek gue nih. Oh gitu. Kapan dia mau menikah? Saya cerita. Oh gitu ya. Terus dia diam, dia lihat saya, dia bilang gini. Nggak tahu kenapa saya suka sama kamu. Puji Tuhan. Masuk nih. Saudara pernah tahu ilustrasi kepala onta nggak? Yang masuk di tenda musafir. Ya, karena hujan, kepalanya dimasukin tuh. Karena dia takut. Kalau kan orang kalau kena kepala, kalau kena basah bisa sakit kepala ya. Jadi dia pikir kepala onta dikasih masuk ke dalam tendanya. Badannya dia yang basah. Nggak taunya sih kalau onta bilang enak juga nih. Desek masuk, desek masuk. Maka yang di dalam keluar dia yang di dalam. Ngerti gak sih saudara? Desek. Terus dia telepon orang personalia. Dulu bahasanya personalia bukan HRD.
Enggak, HRD belakangan. Tapi dulu namanya personalia. Dia telepon personalia. Dia bilang, tunggu sini, saya telepon personalia. Dia telepon. Jawaban dari sana saya kira-kira tahu. Karena bos saya marah. I also know it. Dia bilang. Pasti dia bilang gini, anak ini belum layak dapat pinjaman. Masih sifatnya kontrak. Maka dia marah-marah. I know it. Lu hitung dengan gaji dia sekarang, dia dapat berapa? Lu tunggu di sini, dia bilang gitu. Saya bilang, amen, haleluya, praise the Lord. Jadi kawin nih, kan gitu. Oke, dia tulis, keluar. Angkanya 60 juta, bayangin itu rumah saya beli itu cuma 60 juta tuh. Bisa bangun tuh. Dulu kalau sekarang, boro-boro beli tanahnya aja kagak bisa saudara. Bisa segini? Oh bisa. Singkat cerita, saya tarik dana itu bisa. Sampai seluruh orang personalia bilang, lu apain sih bule? Gua gak apa-apain. Saya hanya press on, trusting God and trusting. Ada risiko? Ada. Dibilang kamu gak ngerti ya, saya disuruh keluar, bisa aja gitu. Hari ini saya mau beritahu saudara. Di tengah kehidupanmu, bisnismu, pekerjaanmu, di dalam gereja, di dalam pelayanan. Apakah Anda berani di tahun ini trusting? Trusting bukan nekat. Tapi ada landasanmu seperti perempuan yang kena penjarahan 12 tahun. Dia tahu ada malaikat yang berkata, asal aku pegang sayapnya, aku sembuh. Pagi hari ini, bisakah Anda yang hari ini merasa sudah putus asa, melihat ada harapan besar. Ada jawaban buat hidupmu di masa depan. Pagi dan siang hari ini, saya challenge Anda. Datang minta sama Tuhan. Seperti perempuan itu. Tuhan, aku gak mau lagi ngalamin yang seperti ini. Anda mungkin sudah putus asa 12 tahun. Udah coba. Orang tua, Anda udah putus asa sama anak. Suami putus asa sama istri. Istri putus asa sama suami. Anda putus asa sama bos. Bos putus asa sama anak buah. Jangan pikir cuma anak buah yang bisa putus asa sama bos. Anda sudah putus asa dalam segala hal. Pelayanan sudah putus asa. Hari ini ada pesan. Rising from your despair. Bangkit dari keputusasaan. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik, tim praise and worship.